Kesadaran terhadap dosanya sendiri. Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalimat tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih, seolah mengesankan bahwa Tuhan tidak memberikan pengampunan sepenuhnya atau seakan-akan hanya sebagian atau sedikit. Sehingga bisa dipahami seolah pengampunan sedikit itu saja yang bisa diterima. Tetapi Tuhan tentu tidak memberikan pengampunan atas sebagian dosa saja atau pengampunan yang terbatas. Ia mengampuni dosa dan telah memaafkan pelanggaran umatnya serta menghapus dan melempar segala dosa ke dalam tubir laut. Itu dikatakan dalam Mika 7 ayat 18 dan 19. Memang secara harfiah kalimat ayat tersebut dapat diartikan seperti demikian. Namun jika dimengerti sebatas itu saja maka akan timbul kesan bahwa Tuhan tidak konsekuen dalam memberi pengampunan kepada manusia. Ayat firman Tuhan ini tentu saja tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa pengampunan Tuhan hanya dapat diberikan sebagian saja atau sedikit atau tidak sepenuhnya. Melihatnya sebaiknya dari sudut pandang dari manusia atau objek yang diampuni tersebut agar kita bisa memahami arti kalimat ini dengan tepat. Merujuk pada kisah perempuan berdosa yang berdiri di belakang Yesus yang dengan tidak henti-hentinya menangis, menyesal dan meratapi dosanya. Lalu dia kemudian bahkan bersimpuh di kaki Yesus. Dia membasuh kaki Tuhan dengan air matanya dan menuangkan minyak mahal. Ia benar-benar menyadari dan menyesali betapa banyak dosa yang telah ia lakukan. Bandingkan perbedaannya dengan Simon orang Farisi yang merasa dirinya sudah baik atau lebih baik dibandingkan dengan orang lain di mata manusia. Ia sudah merasa dirinya adalah orang saleh yang tidak memiliki dosa sebesar dan sebanyak seperti apa yang dilakukan perempuan pendosa itu. Sesungguhnya lah Tuhan tidak hanya menunjuk pada keadaan diri seseorang atau melihat keadaan diri seseorang, tetapi lebih kepada hatinya yang mau berbalik dari dosanya atau kesadarannya terhadap keadaan dirinya sendiri yang berdosa itu. Saudara, perempuan pendosa ini merasa betapa banyak dan besar dosa yang sudah dia lakukan. Maka ia melakukan hal yang menggugah hati Tuhan. Sebaliknya, karena Simon orang Farisi itu tidak merasa bahwa dirinya berdosa sebab meyakini kesalehan dan kebenarannya sendiri, maka ia melakukan segala sesuatu dengan biasa saja yang lazim dilakukan saat menyambut seorang tamu. Dan terhadap Yesus, bahkan dia memperlakukan kurang hormat seperti apa yang dikatakan dengan gamblang oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 7 ayat 44. Ketika aku masuk rumahmu, kamu tidak mencuci kakiku, tetapi perempuan ini mencuci dengan air matanya. Kamu tidak mencium aku, tetapi wanita ini mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki aku dengan minyak. Perempuan ini menuangkan minyaknya kepadaku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam konteks budaya pada saat itu, jika ada tamu yang dianggap terhormat oleh tuan rumah, maka tuan rumah yang bertindak sendiri mencuci kaki tamu itu, kemudian mencium terlebih dulu kaki tamu itu dan memercikkannya dengan minyak wangi. Tetapi oleh Simon hal itu tidak dilakukan kepada Yesus karena ia memandang Yesus dengan tidak hormat atau setidaknya kurang terhormat dibanding dirinya itu. Itulah penilaian Simon orang Farisi. Dia menilai dengan penilaian dan ukuran pikirannya sendiri. Berbeda dengan wanita pendosa, Simon orang Farisi itu merasa dirinya tidak memiliki dosa sebesar dan seberat wanita tersebut karena saat itu ia memandang dirinya selaku pelaku dan penegak dari hukum Taurat. Bahkan dia mengajar hukum Taurat.
Inilah yang dimaksud Tuhan ketika berkata, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Besar dosa yang dimaksud dalam pernyataan Tuhan tidaklah hanya menunjuk pada keadaan luar orang tersebut, tetapi kepada kesadarannya, kepada pengakuannya dan penyesalannya yang dalam terhadap keadaan dosa dalam dirinya. Itu lebih diperhatikan dan yang berkenan bagi Tuhan. Sedangkan Simon, orang Farisi itu, dia tidak juga menyadari bahwa dirinya belum berkeadaan seperti yang dikehendaki Allah. Ia berpikir dengan menjadi pelaku penegak hukum keagamaan dan pengajar Taurat, ia menganggap sudah cukup memiliki keadaan yang benar. Dengan berpikir demikian, ia merasa telah cukup baik sehingga tidak merasa perlu melakukan banyak perbuatan kasih. Itulah yang dimaksud sebenarnya oleh Tuhan Yesus. Sebaliknya, wanita yang merasa berdosa itu melakukan perbuatan kasih kepada Yesus karena terdorong dari kesadaran akan dirinya yang belum berkenan, belum layak. Kesadaran akan dirinya seperti itulah yang membuat perempuan tersebut diampuni oleh Tuhan. Memetik pelajaran berharga dari wanita berdosa dan Simon orang Farisi ini adalah kita tidak boleh cepat merasa puas atau berpuas diri dengan keadaan diri kita. Jangan berpikir jika tidak melakukan pelanggaran moral dan mudah diterima masyarakat, juga bergiat mengambil bagian dalam berbagai kegiatan pelayanan, itu sudah cukup berkenan di hadapan Tuhan. Sesungguhnya kita mau membuka mata rohani dan terus merasa haus dan lapar untuk mengejar standar yang ditentukan dan dikehendaki oleh Tuhan. Dan hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh orang yang bersangkutan itu sendiri bersama Tuhan. Jika mau dengan jujur mengevaluasinya di hadapan Tuhan untuk semakin menghayati kekudusan dan kebesaran Tuhan. Ketika seseorang semakin menghayati kekudusan Allah, ia akan menyadari apa yang masih kurang, yang masih menyimpang, yang masih serong di dalam dirinya. Orang yang memburu kesucian, orang yang haus dan lapar akan kebenaran, pasti akan dibukakan mata rohaninya, pengertiannya untuk bisa melihat keadaan dirinya dengan jujur dan menilai dengan benar, supaya unsur-unsur kekafiran, semua sampah-sampah dosa masa lalu bisa dikenali dan ditanggulangi untuk diperbaiki dan dipulihkan. Itulah puji Tuhan, Tuhan baik kepada kita. Harus ada kesadaran diri bahwa kita ini memang orang berdosa. Jangan merasa diri benar dan membanding-bandingkan dengan orang lain. Kita akan menjadi sombong rohani, tinggi rohani, tapi kita sudah salah. Saudara, kita ingat apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Yehezkiel 11 ayat 19. Dalam versi firman Allah yang hidup saya akan baca demikian. Maka aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Aku akan mengganti hatimu yang keras seperti batu dengan hati yang lembut dan mengasihi Allah. Jika kita mau merendahkan diri, kita yang merasa tidak layak dan berdosa ini, kita mengakui di hadapan Tuhan dan menyatakan itu dalam ketakutan kita kepada Tuhan, dalam kasih kita kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup memulihkan hati kita dan Dia akan mengampuni dosa dan kesalahan kita dengan sepenuhnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.